Dalam bahasa asli Ibrani, makna ibadah atau pelayanan dan pekerjaan menggunakan kata yang sama, yaitu dari kata avodah, dan muncul pertama kali dalam Kejadian 2 ayat 15 yang berarti mengusahakan. Kejadian 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Pada mulanya di Taman Eden, semuanya sempurna. Bekerja dalam arti mengusahakan Taman Eden adalah hal yang menyenangkan dan penuh sukacita. Tapi karena dosa, sampai saat ini kita menganggap bahwa pekerjaan itu melelahkan dan merepotkan. Barulah saat di padang gurun, Allah memerintahkan sebuah bentuk peribadatan di bait Allah dengan segala properti dan para imam-imam yang bertugas di dalamnya. Inilah awal mula dilakukan sebuah peribadatan yang diatur di suatu tempat khusus, waktu khusus dan terpusat. Ulangan 6 ayat 13 berkata, Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dialah engkau harus beribadah, dan demi namanya engkau harus bersumpah. Awalnya, peribadahan dilakukan untuk mengingatkan bangsa Israel kepada Allah yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Hal ini juga dilakukan oleh berbagai umat beragama sebagai tanda bakti kepada Tuhan mereka. Dalam kekristenan, ibadah yang disebut kebaktian menunjukkan pengabdian kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari maut. Sehingga, dalam perjanjian baru, fokus kita sekarang tidak tertuju pada berbagai properti peribadatan seperti bendera, minyak urapan, atau bahkan mimbar liturgi, sound system, alat musik, lighting, multimedia, dan bahkan gedung gereja. Memang hal yang baik kita melayani di gedung gereja, tapi kita perlu tahu bahwa sesungguhnya yang utama adalah kita mengusahakan kerajaan Allah di bumi dengan cara seperti yang tertulis di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat ini mengingatkan kita bahwa yang utama bukan beribadah di gedung gereja, karena sebenarnya gereja adalah kita, kumpulan orang yang sudah diselamatkan dari maut, bukan gedungnya. Dengan kita melakukan kehendak Bapa, kita sebenarnya sedang beribadah, menunjukkan bakti kita kepada Allah. Jadi kesimpulannya, ibadah hari Minggu itu memang penting, tapi janganlah hanya sekedar beribadah di gedung gereja pada hari Minggu, tapi dengarkanlah firman Tuhan yang diberikan dan lakukanlah setiap hari dan setiap saat. Sebuah tindakan nyata sesuai firman Tuhan sebagai persembahan yang hidup, itulah ibadah yang sejati.